wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi sholli yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang utama yang harus kita jaga dengan takwa, dan takwa yang terbaik itu di atas ilmu yang terbaik itu didapatkan di majelis ilmu yang terbaik itu yang dibacakan di dalamnya Al-Quran dengan maupun maos, kemudian dijelaskan isinya. Orang-orang yang mau berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah untuk bermajelis ilmu, maka Allah akan berikan sakinah, ketenangan. Najan tidit ya tenang. Orang tidit tok, nek tidit kan bingung mau jajan apa. Nah, kemudian yang kedua, wa qasiyatuhum rahmah, dan jenengan akan diberikan rahmat, kesayangan hidup, kesehatan, kemudahan, jauh dari orang-orang aneh-aneh gitu kan. Nah, kemudian wahafatumul malaikah, jenengan akan dijaga oleh para malaikat yang ada di sekitarnya. Wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-nama jenengan akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Nah, malaikat-malaikat yang mendengar nama-nama jenengan, mereka langsung menjawab, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah orang-orang itu dan berilah rahmat mereka. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang dititipkan ke saya pada hari ini yaitu menghindari bid'ah dalam ibadah. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ngomongkan tema ini, kita ngomongkan dulu tentang susunan alam semesta, biar nanti kesininya sekeco. Nah, susunan alam semesta niku pripun? Nek piyai-piyai Amerika niku, piyai-piyai kafir niku dia pengen munggah sak dhuwur-dhuwure, pengen ngerti wabeh kuwi isine apa. Tapi tidak sampai kecuali cuma di langit dunia. Makanya kita tidak perlu nggawe roket, tidak perlu nggawe nopo, semua niku pun dijelaskan. Dan ini pernah saya jelaskan di salah satu atau salah dua masjid niku detail. Satu-satu tak sebutkan dalilnya satu-satu. Nah, tenriki nggih kula sampaikan resumenya. Karena tema kita kan ngomongkan soal menghindari bid'ah dalam ibadah, bukan ngomongkan soal tata surya. Nah, kenapa kok ini saya sampaikan? Biar jenengan nanti tahu kenapa toh kita kok nggak boleh melakukan bid'ah itu. Nah, itu penting. Landasannya niki wong. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang paling bawah dari yang terbawah itu namanya sijin. Sijin itu adalah satu tempat di bumi yang paling dalam, tempat di mana ditaruhnya catatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Nanti sebagian ulama juga berpendapat tempat diletakkannya ruh orang kafir, orang musyrik, orang munafik di situ. Nah, kemudian di atasnya itu ada langit, bumi lapis ke-7, ke-6, ke-5, 4, 3, 2, 1. Lah satu itulah sakniki jenengan wonten. Jenengan berada hari ini itu adalah bumi lapis yang pertama. Dan jenengan ada di permukaannya. Nah, di dasar itu lebih berarti dan permukaan itu dan dhuwure gitu. Nah, di atas jenengan niki yang jenengan tinggal niki namanya langit dunia. Allah berfirman, walaqad zayyana sama'ad dunya bima sabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin. Dan telah kami hiasi langit dunia itu dengan masabih, jamak dari misbah yang artinya lampu-lampu, maksudnya bintang-bintang. Nah, bintang-bintang yang ada di langit itu punya fungsi selain menghiasi langit, dingge bandemi setan. Lah ngopo kok setan dibandemi?
Soalnya ada manusia yang mendatanginya, menanyakan tentang apa yang terjadi, tentang ini, tentang itu, maka dia mencuri berita ke langit. Manusia itu namanya siapa? Dukun, tukang ramal, paranormal, wong normal gitu kan. Nah itu wong ra pinter gitu. Ya ini wong pinter nih, wong ra pinter aja nih. Wong teko nek pinter iso jawab dhewe to. Nah, terus kenapa kok dia harus tanya ke setan? Soalnya ada yang tanya. Manusia yang lemah iman. Ya tadi orang musyrik, orang munafik, orang kafir yang datang bertanya tentang nopo mawon, tentang nomor lah, tentang bojone ilang ning ndi, tentang macam-macam gitu. Nah, ditanyakan. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jenengan lihat itu cuma langit dunia. Lalu di atasnya enten langit lapis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kualiannya kali bumi niku 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau bumi nek langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 niku sing paling atas. Nanti dalam hadis tentang Isra Mi'raj, di langit nomor 1 Nabi Muhammad kepanggih sinten? Kepanggih Nabi. Halo. Di langit nomor 1 Nabi Muhammad kepanggih Nabi Adam. Lah mengke di langit nomor 2 Nabi Muhammad kepanggih Nabi Isa kalih Nabi Yahya. Lah mungkin di langit ketiga Nabi Muhammad kepanggih kalih Nabi sing ganteng niku lho. Yusuf. Di bolak-balik Isra Mi'rajan ora hafal-hafal. Lah mungkin di langit yang keempat Nabi Muhammad kepanggih kalih Nabi Idris. Di langit yang kelima Nabi Muhammad kepanggih Nabi sedereke Nabi Musa niku lho, sinten? Sedereke Harun. Di langit yang keenam Nabi Muhammad kepanggih Nabi Musa. Di langit yang ketujuh Nabi Muhammad ketemu dengan bapaknya para nabi, sinten? Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim niku nembe semende senderan ten sebuah bangunan namanya Baitul Ma'mur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saderenge bahas Baitul Ma'mur. Pertanyaannya, apakah di setiap langit itu isinya ya mung nabi-nabi niku tok sitok ndil loro terus tunggal dan seterusnya? Boten. Kata Nabi SAW, tidak tersisa tempat di langit melebihi 4 ruas jari ini kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti langit niku kebak malaikat. Saking kebake sampai Nabi niku paring pangandikan nek langit niku saking kebake sampai langit itu berderit. Mboten menjerit, berderit niku ngeten. Jenengan munggah ten panggung sing digawe sangka blabak terus tidak muni ngoten niku lho. Nah, kertek-kertek ngoten niku lho. Nek itu tidak menunjukkan langitnya meh runtuh mboten. Itu menunjukkan nek langit niku kebak. Saking kebake sampai nanti setahun sepindah berdasarkan dalil. Walaupun nanti bisa jadi malaikat itu turun setiap saat, tapi secara umum setahun sepindah niku malaikat diminta untuk turun berombong-rombongan. Itu pas kapan, Bu, Pak? Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Salamun ya hatta matla'il fajr. Pas Lailatul Qadar 10 malam yang terakhir, di malam yang ganjil mereka turun gebruduk okeh biyangan. Saking okeh sampai mengke jenengan pas enjing ngeten iki jenengan wungu medal ningali matahari. Terus enten sorenge ngene kok ora panas. Yo nyorot ngeten iki ning kok ora panas sejuk. Berarti ndek dalu pun Lailatul Qadar. Berarti pun telan. Tinggal ndek dalu jenengan nembe napa? Nek nembe tilem nggih berarti niku telan. Nek nembe wirid zikir nyuwun pangapura salat maca Quran insyaallah jenengan angsal. Ngoten. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langit sak wonten buane niku kebak malaikat terus enten nabi-nabi niku wau di setiap levelnya. Dan nabi-nabi itu tadi semuanya mati kecuali satu, yaitu Isa Al-Masih yang diangkat dalam posisi hidup utuh sak rogo-rogone. Dan dia di sana kemudian dikekalkan, nanti diturunkan di hari kiamat. Sehingga nabi-nabi itu ketika sudah di langit itu pun mboten umur batasan umur swidak tekan 70 itu pun mboten kanggo. Nanti diturunkan di hari kiamat sebagai bukti kekuasaan Allah, dia akan ketemu dengan sinten? Imam Mahdi.
Dan dia kemudian akan sholat berjamaah. Imam Mahdi nyumanggaaken ning piyaine mboten kersa. Kenapa? Karena yang berlaku hari ini adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan syariat Isa Al-Masih. Tapi mengke mereka berdua dan para kaum muslimin akan bertemu dengan satu sosok manusia yang lain, yaitu sinten? Amin, Dajjal. Nah, ketemunya Dajjal ini Imam Mahdi Isa Al-Masih yang punya tugas untuk membunuhnya. Imam Mahdi sama kaum muslimin kan ngurusi wong Yahudi, perangi wong Yahudi. Kayak sing kae jatahku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke langit. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, Nabi pernah bertanya kepada Jibril ketika diajak minggah ke langit ke-7. Nabi bertanya, "Kuwi apa?" Kemudian Jibril mengatakan, "Kuwi jenenge Baitul Ma'mur." Di Baitul Ma'mur itu setiap hari masuk 70.000 malaikat yang sudah masuk terus keluar dan enggak pernah balik lagi. Lah dolan ning ndi Mas? Nggih ten langit mriku mboten nemu pundi-pundi. Lah ngopo Mas? Sujud kepada Allah. Dan itu tugas malaikat, ngibadah terus-terusan. Layak sunahullah ma'amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi tugasnya kan sujud, sujud terus. Ditugasnya kan masyaallah matur. Kalau tinggal di sini nomor nih. Toyo ternyata. Wah saya kacang hijau. Kalau ada hijau, nah kanan dia. Nah, sehingga mereka tugasnya itu berarti baru lebet pedal. Nah, ulama punya pendapat Baitul Ma'mur niku jejeg kali Ka'bah. Sehingga nanti sebagian ulama niku punya kalimat itu Ka'bah para malaikat. Wong bentene nek malaikat niku pun mriku mengke lajeng keluar medal king mriku mboten balik melih. Nek jenengan Ka'bah jenengan mriko balik didit makan neh ngoten to. Nah, tongone ra dijak. Ya ora lah ditku dhewe ya. Terus apa? Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas Baitul Ma'mur niku enten Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, sidroh niku artinya sidr, tanduran sidr. Sidr niku bidara niku lho. Daun bidara niku lho. Sing piye mah mungkin mang mundut tukang kembang memang tandur nang omah. Muntaha niku artine sing entek-entekan niku. Dadi tanduran sing enek ning langit pitu tur paling dhuwur tur paling entek. Kenapa kok dikatakan muntaha sidrin? Kenapa kok dikatakan sidr? Karena memang bentuknya kayak tanaman sidroh niku. Nah, cuman bedane niku gede banget. Saking gedene Jibril niku menampakkan bentuk aslinya kepada Nabi Muhammad itu 2 kali. Di kali yang kedua niku pas Isra Mi'raj, di situ Jibril dalam bentuk aslinya yang sangat besar dengan sayap 600 sayap dibuka kabeh ning dibandingke Sidratul Muntaha mung cuwili Jibril niku. Nah, Nabi menggambarkan yang namanya Sidratul Muntaha niku enten wohe kaya kendil-kendil yang ada di negeri atau daerah namanya Al-Hajjaj di Arab. Dan kemudian godongnya bentuknya kaya kuping gajah bentuknya, tapi ombonya ombo sekali gitu. Jadi ndak kayak seombo kuping gajah niku, ombo bianget. Saking ombone bianget dan gedene bianget sampai Jibril niku ketok cilik padahal Jibril niku hakikate gede gitu. Nah, kenapa kok disebut muntaha? Karena di situ adalah titik terakhir. Cara piyai Melayu niku garis finish. Garis finish apa? Yang dari bawah naik niku mentoke ten mriku, yang dari atas turun mentoke ten mriku. Yang dari bawah naik niku napa? Donga jenengan minggah sret. Jaluk mobil, jaluk omah, jaluk sawah, munggah mriku Bu. Temang sang Mas. Nggih mengke dijawab kali Gusti Allah. Jawabannya satu di antara 3. Mungkin diberi sesuai jenengan minta, atau kemudian ditunda, atau kemudian diganti sing liya. Nah, kok tidak diganti lah, misalnya jenengan jaluk mobil diganti sawah kan yen mboten apa-apa to. Nah, sawah iso nglakoke. Nah, kemudian yang dari bawah naik lagi termasuk adalah ruh. Nanti ruhnya orang kafir niku cuma mentok di langit pertama, ndak bisa masuk. Jaluk dibuka ke lawange ra etuk, kon muncalke meneh ning bumi. Nah, ruhnya orang beriman niku naik terus sampai ke langit ke-7. Nah, nanti kalau kemudian dia orang beriman yang baik, yang mati syahid, diunggahke meleh. Ning ndi Mas? Mengke tutukane. Rini kiri-kiri. Nah, berhentilah di situ.
termasuk amal-amal jenengan itu dinaikkan setiap dino napa? Senin kali Kamis. Dan kemudian dari atas ke bawah Allah akan memberikan ampunan setiap Senin kali Kamis. Tapi dikecualikan orang-orang yang musuhan. Pramila kanjeng Nabi niku ngendikan la yahilu li muslimin ayah jura au khahu fauqa salasi layalin. Ndak halal. Nek ndak halal niku berarti apa toh? Haram. Seorang yang beriman kok neng-nengan luwih saka 3 dina. Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Didunge pas Senin kali Kamis. Senin musuhan, Kamis cek musuhan. Akhirnya pas Kamis boten keduma. Kamis, ya toh Kamis toh cek musuhan. Terus Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah niki nek saged rampung Senin mengke diampuni. Kok yo cek musuhan ya Senin ra sida meneh. Lah kok ra sida ngopo? Lah biasane nek awake dhewe iki nek maaf-maafan engko ngenteni Idul Fitri kesuwen. Selak tambah anyel gitu kan. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak juga demikian. Bahasanya ketika kita punya masalah ya dirampungi jangan sampai lebih dari 3 hari. Nah, kemudian di sebelah Sidratul Muntaha kata Allah indah jannatul ma'wa, enten surga al ma'wa. Dados surga niku ten sebelah Sidratul Muntaha. Nah, bab surga niki saya bahas ten napa Triagan, salah satu masjid ten Triagan Sukoharjo. Nah niku surga niku bentuknya kados bintang-bintang yang semebar, bertebaran ukeh, dan levelnya ada yang dari bawah naik terus. Dan yang paling atas niku adalah Jannatul Firdaus. Iso ceblok itu. Pokoknya dhuwur dhewe ngeten iki nggih. Nah, Jannatul Firdaus. Tur posisine paling tengah. Makanya kemudian Nabi mengatakan wa idza sa'altumuhu fas'alil firdaus, fas'alul firdaus. Kalau kamu mau minta surga, jaluk surga firdaus. Dek ning paling tengah tur paling dhuwur. Dadi surga-surga niku semebar kiwa tengen, lah firdaus niku ting paling dhuwur tur paling tengah. Nah, dari firdaus niki mungkin mengalir sungai-sungai. Dialirkan ke surga-surga niku. Nah, termasuk yang mengalir lagi jejeg niku mungkin ada dialirkan di telaga-telaga. Telaga niku lho. Sendang Mas, luwih gede meneh. Nah, di telaga-telaga itu sudah menunggu nabi-nabi. Nabi niku enten 124.000. Rasul niku enten 313. Lah kok aku mau ngerti deh selangkung, ya mboten napa-napa gitu kan. Tapi secara hadis Nabi itu ada 124.000. Kemudian Rasul ada 313. Nah mereka disiapkan terus telaga-telaga itu kon ngenteni umatnya dewe-dewe. Nah ada Nabi yang kemudian nanti didatangi umatnya namun setunggal. Ada Nabi yang didatangi umatnya cuman 2. Ada Nabi yang ngenteni ning mboten enten ingkang dugi blas ra nek umate. Jadi dia itu berdakwah bertahun-tahun mungkin seumur hidup mboten enten sing kersa nderek. Nah nanti ada telaga yang isinya itu umat banyak banget, itu adalah umatnya Musa alaihissalam yang merupakan Bani Israel. Sing saiki kuwi Mas boten yang dulu yang masih setia dengan Musa, yang masih bertauhid kepada Allah. Nah kemudian ada lagi telaga yang lebih banyak lagi di situ orang, itu adalah Nabi Muhammad bersama dengan umatnya. Ibunda Aisyah sampai bertanya, ya Rasul, pripun jenengan bedake kita-kita ini dengan manusia semuanya? Karena nanti manusia semuanya itu dibangkitkan sejak awal sampai akhir itu dibangkit ke kabeh. Niku pripun? Kata Nabi, kowe kuwi karo umat-umat liyane, maksudnya kaum muslimin, kuwi kaya kuda niku lho jaran sing belang-belang enten welange mergo bekas wudu dibandingke karo jaran-jaran sing ireng. Dadi kowe engko ketara kabeh. Makanya dalam sunnah wudu jenengan disuruh untuk menambahi. Nek tekan siku tambahi sithik, tekan mata kaki tambahi sekedhik ngoten lho. Nek bujukan pisan entuk ora Mas, angsal nek niate wudu. Tapi nek ora niat wudu mau bujukan tok ya mboten diitung wudu, tergantung niate. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke surga niki, Jannatul Ma'wa. Di situ ada Jannatul Firdaus dan seterusnya. Nah, di atas jannah ini ada kursi Allah. Kursi Allah
itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Pokoknya ini pun kula disclaimer ten ngajeng nggih, pun kula disclaimer iki apa? Pun kula paringi catatan nek niki pun kula sampaikan di satu masjid, kula jelaske dalil satu-satu, niki resumenya. Resume karena tema kita bukan ini gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kursi Allah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Ini pada waktu itu diterima oleh para sahabat gitu aja. Nek biasa niki langit bumi iki sak piro to? Nah, ngoten to. Nah, maka Nabi juga sudah mengantisipasi. Nabi mengatakan perbandingan kursi Allah dengan langit dan bumi. Langit wae kan enten 7 tambah 1 langit donya berarti enten 8 ngoten to. Nah, bumi wae enten 7 lapise ngoten to. Nah, kata Nabi, kursi Allah dibandingi langit kalih bumi niku kaya ali-ali ning tengahe padang pasir. Pertanyaan saya, kursi Allah niku sing ali-ali napa sing padang pasir? Aduh. Kan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu luasnya seluas langit dan bumi ya. Kemudian Nabi memberikan gambaran kursi Allah dibandingkan dengan padang pasir itu koyo ali-ali di tengah padang pasir. Nah, pertanyaannya, sing ali-ali niku kursi Allah napa sing boten? Boten, kursi Allah niku sing padang pasir niku wau. Bumi dan seisinya dan langit seisinya niku koyo ali-ali niku wau. Lah jenengan tenan mriku cuwilik banget gitu. Makanya pantas kalau kemudian Nabi SAW mengatakan layat kulul jannata man kana fi qalbi dzarratin minal kibr, ndak bisa masuk surga orang yang hatinya ada sisi kesombongan walaupun kecil banget. Soalnya napa? Lah wong cilik biang atau kemaki ngopo gean itu. Iya toh? Wis ning bumi niku gek di bawah langit sing sakmono mbane, terus jenengan di dalam sebuah negara, di dalam sebuah kabupaten, dalam sebuah kecamatan, desa, itu cilik banget itu. Neng kan aku lemu mas, nggak kurang efek gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, sekecil itu kita tuh tidak boleh sombong. Nek mau duwe mas-masan 2 kilo kemudian melakukan jejit itu buat tenang salah. Biasa mawon itu. Sawah 10 patok gitu kan melakukan karo jejit tidak boleh. Delok wong liya semua itu moh tidak boleh. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kursi Allah. Nah, kursi Allah niku napa? Kata sebagian ulama, kursi Allah itu adalah maudi qadamai Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana Allah meletakkan telapak kakinya. Wah, terus bayangke telapak kakine kaya ngopo? Imam Malik punya kaidah. Nah, niki mang cermati. Imam Malik punya kaidah ketika ditanya tentang istiwa, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu beristiwa di atas langit. Istiwa itu adalah bersemayam niku tinggal menetap atau berada gitu kan. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u maklumun. Sing jenenge istiwa itu secara kata kita udah paham. Kursi kita juga udah paham, kursi niku niki. Tapi wal kaifiyatu majhulun, tapi yang nek konteksnya kepada Allah, kursi Allah seperti apa, istiwa Allah seperti apa, enggak ada orang yang tahu, majhul. Wal imanu bihi wajib, mengimani kalau Allah punya kursi, mengimani kalau Allah istiwa itu wajib, ada dalilnya. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimana istiwa Allah di atas arsy, mempertanyakan bagaimana kursi Allah atau bagaimana kaki Allah diletakkan di kursinya, itu sebuah bid'ah, kesalahan. Makanya terkait dengan Allah ketika kita mau membicarakannya, maka kita harus butuh dalil. Wong kita kalau mau membicarakan orang lain, kita itu butuh bukti. Sikahe bareng ini bareng ngono, yang sifatnya tuduhan. Maka kaidah agama mengatakan yang nuduh wajib mendatangkan bukti. Sing dituduh nek pengen selak tinggal bersumpah. Misal sing lagi rame niku, si fulan jane niku nek mau duduk bareng enak niku. Misal mriki piyai sing dituduh ijazah palsu, mriki piyai sing nuduh ijazah palsu. Nah, kaidah mengatakan apa? Yang nuduh kudu nekake bukti. Buktine apa? Iki dijlembrengke ngoten to. Nah, sing dituduh ya ndek bukti iki ijazah asli kok. Ya, dia mengingkari to. Nah, maka jalan tengahnya kata Nabi tinggal bersumpah. Sing dituduh tinggal ngomong, "Oke, aku gak nek mbok tuduh ngono, aku ndek bukti iki lho tak gowo tak butuhke asline." Untuk saat akan pengadilan ini mau merebukan ini meja ini menampung saya. Nah, mereka tinggal ngomong sih dituduh.
demi Allah. Iki ijazahku asli. Nek nganti palsu, aku siap untuk laknat ning dunya tekan akhirat. Nah niki ngendikan ngoten, sing mriki kedah semeleh-seleh mboten entuk ditutuke tekan ngendi-endi omongan niku. Nah tinggal tak niki wani apa ora kan gitu loh. Nah niku jenengan pun tanglet nek wani. Artinya ngeten lho, dalam Islam niku gampil. Bahkan ketika kita punya tuduhan kepada siapapun, oh si fulan sudah gondol istri saya lah, tuh buktine ndi gitu kan. Dilenggahke, sing nuduh delokke buktine, sing dituduh delokke buktine. Kok ora tempuk, ya sumpah. Ketika sumpah sudah diucapkan nyebut nama Allah yang ada di arsy sana, maka ya sudah selesai. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kepada manusia aja kita disuruh mendatangkan bukti, ketika kita mau membicarakan Allah, maka kita juga harus mendatangkan bukti. Nah, bukti yang terbaik niku namanya dalil. Dalil niku nggih ayat kali hadis. Pramila nggih Gusti Allah niku paring pangandikan walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, nek kamu punya perlu, kamu pengen donga nganggo asmaul husna itu kata Allah. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i, terus tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-nama Allah. Berarti ada orang-orang yang menyimpang nek nyebut soal Allah. Contoh, Mbah jenengan kok nek Idul Fitri disiki, Idul Adha disiki, lah aku nelpon Gusti Allah. Lah itulah orang-orang yang ndak punya bukti mau ngawur. Nanti enten biaya-biaya yang kemudian mengatakan bahwasanya aku wis ketemu Gusti Allah ndek bengi pasti ngimpi niku nggih ngawur. Bahkan nanti ada orang yang mengatakan bahkan aku orang yang ngimpi aku bahkan ketemu tenanan delok langsung niku nggih dusta. Nanti ada orang yang mengatakan nek saya punya wirid tertentu yang kalau saya baca nanti Allah nyari saya niku nggih ngapusi. Makanya semua perkataan tentang Allah harus menggunakan dalil. Nah kembali tadi ke kursi, maka kaidahnya kursi itu sudah kita pahami nopo, tapi kemudian kursi Allah seperti apa kita tidak tahu. Yang dikasih tahu cuman luasnya seperti itu. Nah kemudian terus pengen tahu itu sebuah kekeliruan. Nah di atas kursi niku Bapak Ibu dirahmati Allah enten banyu toyo ombo pian. Saking ombone sampai toyo itu seluas di atasnya ada arsy Allah. Dan terus arsy Allah niku temumpang ning dhuwure banyu. Nah arsy Allah niku dikatakan oleh Nabi SAW sebagai makhluk yang terbesar, yang mana kalau diperbandingkan dengan kursi niku koyo ali-ali ning tengah padang pasir. Pertanyaannya, sing jadi ali-ali niku kursi Allah atau arsy-nya? Kula wangsuli. Nek wau kursi Allah dibandingke dengan langit dan bumi niku koyo ali-ali dibandingke padang pasir. Kursi Allah niku padang pasire, langit bumi niku ali-aline. Nah sakniki arsy Allah makhluk yang terbesar di atas kursi Allah. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak juga demikian. Itu luasnya luas banget dibandingkan dengan kursi itu kayak ali-ali di atas padang pasir. Niku arsy Allah niku yang mana? Yang padang pasir. Arsy Allah niku yang padang pasir. Dan Allah di atas semua itu tidak butuh dengan arsy-nya dan tidak nemplek dengan arsy-nya. Allah maha besar, maha agung di atas semua itu mengawasi panjenengan. Oh kayak luwung Pak Kramat do ngaji. Terus disebutlah nama-nama jenengan di malaikat yang ada di bawahnya. Sing di bawahnya sinten? Allah mengatakan wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Arsy Allah niku dijunjung dipikul malaikat sing gede-gede cacahe 8. Gede banget. Dipikul mereka, disampaikan kepada malaikat di bawahnya sing kebak wau sak langit wau. Nah, mereka kompak mengatakan Allahumma gfir lahum warhamhum. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah menciptakan semua yang di bawahnya itu 50.000 tahun sebelum diciptakan semua itu, Allah menciptakan yang pertama namanya kolam. Sama kaidahnya kayak yang dibilang Imam Malik. Kolam niku nek ngomong ke tegese niku artinya pena, pulpen. Tapi pulpennya Allah seperti apa? Majhulun, enggak ada yang tahu. Gedene koyo ngopo enggak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib, mengimani kalau Allah pernah menciptakan pena wajib. Wong memang ada dalilnya.
Wa su'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan piye-piye penanya Allah itu sebuah kekeliruan, kesalahan. Karena sahabat dulu tidak pernah ada yang nanya kok ente kok ngoten iki mboten enten. Nah, si pena ini menulis di dalam Lauhul Mahfud. Lauhul niku lembaran-lembaran. Mahfud niku yang terjaga, tertulis. Mahfud MD niku napa? Mahfud MD. Berarti MD yang terjaga gitu. Nah, niku ditulis kabeh. Dari awal penciptaan sampai terakhir, termasuk jenengan jumeneng ten niki niku dicerat niku ten niku. Nah, tulisannya niku ditutup, lajeng ditaruh di bawah arsy Allah. Baru kemudian diciptakan langit, bumi, manusia dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk yang tertulis di situ adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an kemudian disalin, diturunkan di langit dunia, namanya di tempat namanya Baitul Izzah. Di Baitul Izzah itulah oleh Jibril kemudian dibawa turun lagi kepada Nabi Muhammad setahap demi setahap mufassalan selama 23 tahun. Dan dalam proses turun itu Nabi kemudian menjelaskan itu yang disebut dengan sunnah, itu yang disebut dengan hadis. Sehingga Quran itu wahyu dari Allah, hadis itu juga demikian. Dalilnya apa Mas? Gusti Allah paring pangandikan, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya yang diucapkan Muhammad itu bukan hawa nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW itu menghentikan A, B, C, maka itu semua arahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil otak-atiknya sendiri, bukan hawa nafsunya sendiri. Nah, kemudian yang terjadi ketika wahyu itu terus berjalan sampai akhirnya Allah menurunkan ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwasanya hari ini sudah aku sempurnakan agama ini, aku cukupkan nikmatku untuk kalian sebagai nikmat, yaitu Islam ini sebagai agama yang diridhoi. Maka begitu ayat itu turun, sahabat mendengarnya dalam kondisi menangis. Kenapa? Karena mereka refleks, oh, nek ayatnya muni ning ngene, berarti risalah ini mau selesai. Sehingga ketika risalah ini mau selesai, berarti Nabi mau wafat. Dan benar gak lama dari turunnya ayat niku, Kanjeng Nabi niku wafat sedo. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum beliau SAW wafat, beliau kemudian mengatakan, taraktu fikum amro ini, tak tinggalkan lho warisan gue kowe kabeh, loro wae rasa oke-oke. Lan tadilu mata masak tubihi abadan, nek mbok pegang dengan baik kamu enggak akan keliru jalan selama-lamanya, enggak akan sesat selama-lamanya. Yaitu kitabullah wa sunnati, yaitu Quran karo sunnahku, hadis. Nah, karena ada pesan ini, makanya pada waktu itu banyak orang-orang yang punya kepentingan. Nek kepentingannya kali jabatan, akhirnya gawe hadis tentang jabatan, memuji-muji tentang penguasa, ben kok dikei jabatan. Nek kemudian dia pedagang, misal bakul terong, nah ben terongnya payu gawe hadis tentang keutamaan makan terong gitu kan. Maka hadis palsu niku kemudian dibikin saoke-oke. Makanya nanti dalam tahapan para imam yang 4, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal niku gak akan jenengan dapati di dalam kitab-kitab beliau yang asli. Hadis yang ditulis itu riwayat Imam Bukhari kan mboten enten. Kenapa? Bukhari munculnya baru setelah Imam 4 ini. Nah, Bukhari muncul karena melihat keterbatasan, melihat keprihatinan banyaknya hadis-hadis palsu yang dibikin-bikin dalam rangka untuk mencari dunia, mencari jabatan dan seterusnya. Maka akhirnya beliau meneliti. Didatangilah satu persatu. Oh, kamu dengar dari mana? Dari si fulan. Datang ke negeri sana. Kamu dengar dari mana? Dari si fulan. Diparani terus dicatat. Pas diparani kok dhek nyeluk kucing. Ning ra dipakani, oh ngapusi dicoret orangnya. Hadise mboten palsu. Mungkin benar sudah, tapi begitu ketemu wong tukang ngapusi mungkin disebut doif. Tinggal doif nanti parah apa enggak gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku Imam Bukhari nyusun sampai ribuan hadis.
Imam Muslim juga sama. Nanti ada Imam An-Nasai, Imam Abu Daud dan seterusnya. Maka seorang Muslim kita, ketika diminta untuk kembali kepada Quran dan hadis, wong penak jenengan mboten kan ketemu muti-muti. Namung ten mriki ustaznya nyampe ke Quran kali hadis, pun rampung, penak. Makanya yang namanya majelis ilmu di depan tadi saya sampaikan, yatlunal Quran, dibacakan Quran, wa yatadarasuna bainahum, dan dijelaskan isinya. Wah nek pengawasan nganti 2 jam 3 jam nek ora enek metu ayat situk tok niku, ya ampun mang baleni. Mboten faedah gitu. Maka harus ada ayatnya, ada hadisnya, ayatnya hadisnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saniki banyak orang yang ditele panjang niku mencoba untuk menjatuhkan Imam Bukhari dengan berbagai macam tuduhan. Maka mboten usah jenengan mirengke. Karena nek niku nanti jenengan mendengarkan dan Imam Bukhari akhirnya jatuh, maka ibarat rumah, pondasi rumah itu dididiki, otomatis rumah ini kok ambruk. Sebagaimana orang Syiah ketika dia mengkafirkan sahabat, sedangkan sahabat itu meriwayatkan banyak hadis, nek sahabat terus dikafirke berarti hadisnya ra kanggo. Nek hadisnya ra kanggo, lah terus jenengan mau berpegangan pakai apa? Mau sholat pakai apa? Di dalam Quran itu dia cuma disebut sujud, ruku, teknisnya gimana, kemudian bacaannya apa, ini ndak ada. Makanya saya kalau ketemu sama orang-orang yang ingkar sunnah, menolak sunnah, gampang kalau nyauri. Kowe nek ora percaya karo sunnah, nek kowe mati ya wis kowe nyemplung dhewe ning kuburan. Lah soalnya apa? Coba golekno cara memandikan jenazah ning Quran. Ora enek. Coba golekno cara mengkafani jenazah ning kuburan. Ora nemu. Coba duduhno fikih salat jenazah ning kuburan. Ndak ada. Fikih salat jenazah buat orang mati, maaf, ndak ada di dalam Quran. Makanya ketika kamu kok nggak percaya dengan hadis, nggak maunya cuma Quran, tapi nggak mau pakai hadis, ya kok nek mati nyemplung dhewe, urukono dhewe awakmu. Kafan yo nggonen dhewe, salatno dhewe. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu jahatnya orang sekarang itu. Jadi tinggal nompo tapi ditolak. Surah hadis-hadisan ayat wae. Padahal terlalu banyak penjelasan yang kemudian harus diambil di dalam hadis. Nah, termasuk pesan Nabi SAW yang kemudian menjadi khutbatul hajah. Terus khutbah hajah itu khutbah yang kemudian diucapkan biasanya pada waktu khutbah Jumat. Beliau Nabi SAW mengatakan salah satu poinnya adalah alaikum wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Bahwasanya kalian nanti hidup, maka hati-hati sama hal-hal yang kemudian diada-adakan. Diada-adakan itu pripun maksudnya? Zaman dulu enggak pernah ada, sekarang kok diada-adakan. Zaman dulu enggak pernah tak lakoni, kok saiki kok digawe-gawe. Nanti kula contohnya. Nah, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Bahwasanya semua yang anyar, yang baru dalam hal agama itu adalah disebut bid'ah. Jadi ini kalimat Nabi loh, bukan kalimat siapapun. Makanya kalau ada orang didik bid'ah loh, ini yang ngomong Nabi kok, bukan kita. Nah, wa inna kulla bid'atin dolalah, sing jenenge bid'ah niku sesat. Wa inna kulla dolalatin finnar, dan yang namanya sesat niku ten neraka. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita hidup, kita harus paham bahwasanya apa itu definisi dari bid'ah. Nah, karena judulnya adalah bid'ah, maka bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contohnya dari Nabi, dan itu babul ibadah, dalam bab ibadah. Jadi dalam hidup niku kita diminta untuk ibadah. Allah mengatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, ibadah dibagi menjadi dua, ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang ada tata caranya. Sholat, puasa, haji, umroh, zikir, wirid, akikah, kurban, niku semua harus ikut Nabi. Nah, selain itu ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang bisa bernilai ibadah tapi bebas, gak ada tuntunannya. Napa contohnya? Jenengan misal kerja, jenengan misal masak ibu-ibu misal gitu. Maka ketika niatnya itu adalah dalam rangka untuk menjaga keluarga biar enggak kelaparan dan seterusnya, maka ketika itu lillahi ta'ala, insya Allah itu dinilai ibadah. Kenapa? Karena kita semua hidup kita itu sebenarnya diminta untuk ibadah. Nek kita mau ibadah yang kita maksud cuma ibadah mahdoh tok, sholat tok. Kita sholat nggih namung 5 menit sampai 10 menit tok. Sekali sholat ping gangsal niku nggih maksimal berarti sejam sedino. Berarti 23 jamnya kita kan enggak ibadah.
Maka dengan kita ngurusi keluarga, kita bekerja, mungkin ke sawah, mungkin kemana, maka dengan niat ibadah itu pun akhirnya kita sudah memenuhi unsur hidup kita untuk ibadah. Nah, yang muamalah ini disebut ghairul mahdoh. Ini kaidahnya al aslu fil muamalah al ibaha ila madalla dalil ala tahrimiha. Hukum asal muamalah, hukum asal ibadah ghairul mahdoh itu semuanya boleh kecuali ada larangannya. Contoh, jenengan meh kerja nopo wae angsal, hukum asalnya. Dadi sopir angsal. Ning nek nyupiri jenazah piye? Angsal ya. Tapi nek nyupiri ciu bekonang piye? Ndak boleh. Dadi security boleh. Tapi nek security tempat-tempat maksiat diskotik ya ndak boleh. Dadi polisi tentara boleh. Tapi sembari dadi polisi tentara karo ngedol peluru ning OPM ya ndak boleh itu. Atau kemudian menganiaya orang dengan senjatanya ndak boleh. Atau kemudian jadi polisi ngompasi wong ning dalan ndak boleh gitu kan. Artinya itu bagian muamalah. Nek ibadah, maka ibadah mahdoh, maka tadi sholat, puasa, zakat, haji, umroh, kurban, semua harus ikut Nabi. Maka dalam bab bid'ah itu adalah masuk di yang ibadah, bukan yang muamalah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bid'ah itu sendiri dibagi menjadi dua. Nah, bid'ah dibagi menjadi dua, yaitu sebentar, walaupun cepat ya. Wah, kagak perlu. Nah, bid'ah itu dibagi dua, bid'ah yang sifatnya ritual atau bid'ah yang bukan ritual. Artinya gini, ritualnya sudah ada, ning ditambah-tambahi. Misal, kalau contohnya dongake wong mati niku angsal. Tapi nek kemudian dongane kudu iki terus diwaca ning kuburan sebelah kene cacahe semene. Nah, itu tidak boleh. Itu juga masuk dalam kategori bid'ah. Nah, ada juga yang tidak pernah dicontohkan sama sekali, tiba-tiba ada. Misal, contoh, Nabi tidak pernah nyontohkan bahwasanya kesolihan seseorang itu dilihat dari kopiahnya. Maka nanti ada sebagian orang itu nek kopiah tambah dawa niku tambah soleh ngomongnya. Nah, itu tidak pernah ada. Nek ngomong kayak tenan kok terus saiki terus muncul meneh wis dawa terus dikai klip-klip ngoten niku. Kayak lampu napa pitulasan niku lho. Astagfirullah. Enten lho jenengan ra gaul dadi jenengan. Jenengan sebagai mbah-mbah kurang gaul. Wes pokoknya sakniki aneh-aneh. Jadi kalau memang ada pakem ibadahnya, sholatnya ada, ning nanti muncul sholat nopo. Misal contoh poso niku enten syariate. Kok tiba-tiba muncul poso Rebo Wekasan, niku mboten enten. Lah kuwi apa Mas? Kula nggih mboten mudeng. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, sunnah niku sudah ada pakemnya. Makanya kula niku nanti ten kantor niku napa? Rencang kula kantor niku kan sedo. Terus bos kula ngendikan, "Mas, sesuk tahlilan yo ning kantor, kok pimpinan." Terus kula sanjang, "Bu, ngapunten. Kula niku saumur-umur ora tau melu tahlilan, terus saumur-umur yo ora tau melu ora tau apa meneh mimpin. Dadi niku kula nek jenengan ken mimpin yo tambah ra mudeng gitu kan." Soalnya nek Jumatan kula belajar fikihnya memang ada urutane niki sing dibaca niki mangke isine niki. Nah, kula penggalih kula. Kula niku kan ora tau melu, otomatis ora tau mimpin. Penggalih kula sing jenenge tahlilan iki mesti bakalan enek urutane, mesti. Dan niku mboten saged waton mimpin bismillah terus la ilaha illallah tahlilan mboten. Mesti enek urutane. Kula pun bayangan kula pun wonten. Ning nggih gandeng niku wonten kantor, mau enggak mau saya ya terjebak dalam keadaan ya kula melu gitu. Terus akhirnya kula dengan is ngene wae, kowe sing ndongake wae nggih. Jadi bos kula niku jane remen kalih kula nggih, tesih ngoten niku lah, tesih tercampur. Nek niku sinten Pak Menteri Pendidikan Dasar. Sinten Pak Mukti. Niku ngendikan teng Muhammadiyah niku, Kiai Muhammadiyah niku sing paling unggul, sing paling pertama niku napa? Mukhlas, Muhammadiyah ikhlas. Dadi wong Muhammadiyah tapi yo jek gantekke sing bid'ah sing ndi, sing ora sing ndi ngoten. Niku mukhlas. Nggih ten andhape niku enten MUNU Muhammadiyah NU. Dadi wonge asline NU ning sekolahe Muhammadiyah. Terus akhirnya mengke melu ten Badan Amal Usaha Muhammadiyah niku lho. Terus wis dadi Muhammadiyah ning cek enten NU-NU-ne ngoten niku. Nah, maka kembali ke situ nggih. Kula nggih terjebak di kantor. Kon mimpin aku tak alesi aku ora tau melu, tapi kon melu, kon ndongake sebenarnya bos saya itu condongnya ke saya.
Cuman ya tadi itu dia belum punya ilmu. Nggih pun mungkin kula ndongaken. Tenan digoleke piyai niku. Piyai niku mimpin tenan, enten urutane kok memang kok. Maca niki bar niki nganti tahlile kula hitung lho niku nganti ping pira wonten pirang puluh wonten enten. Bar niku maca napa niku Yasin segala macam. Padahal kalau kita mau kembali ke dalil, iqra'u Yasin limautakum. Bacakan Yasin untuk mautmu. Maut di sini bukan orang yang sudah mati, yang mau mati, Pak. Jadi jenengan nek pengen ikuti sunnah niku piyai nek nazak niku ajeng sedo, niku mangang pundhut Quran wacake Yasin niku sesuai sunnah. Mboten bar matine mboten. Pas ajeng niku lho. Termasuk piyai gerah niku angsal. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula gatekke tenan. Dan niku kula sing nganti gedhek-gedhek niku. Niku enten kata-kata ngenten, ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi Mbah Fulan wa ila ruhi Kiai Fulan wa Fulan wa Fulan wa Fulan. Oke, bianget kula rapal kula saestu. Siji rapal sing loro lha niku sinten kula nggih mboten mudeng. Tenan. Piye-piye niku lho Mbah Fulan, Kiai Fulan. Ora mudeng kula. Makanya kula sampe iki nek aku kon mimpin yo kena kleru wong aku ora tau sinau, ora tau ngerti, tur niku ngapunten nggih. Kula niku di beberapa masjid niku ngajar fikih ngangge kitab Bulughul Maram. Kula ngajar fikih ngangge kitab Minhajul Muslim. Kula ngajar fikih ngangge kitab Matan Abu Suja. Kula ngangge fikih kitab kula lali Al-Wajiz. Kemudian Madarijus Salikin niku mboten enten niku wau. Nek enten ngoten kula ya wis dong niku. Ngoten. Kula tambah job selain isi pengajian, ndongake ning kawinan karo nahlili. Lah soalnya kula nemu niku ten kita pikir mboten enten cak. Karena ndak ada ya otomatis saya mending saya mengatakan ndak bisa. Daripada kemudian kok kan iso disinau nganti kula nganti iseng-iseng tanglet kali piye. Sik enten piyai ngono tanglet Pak, nek pengen sinau ngono kuwi kitabe apa ya? Anu kan lho Mas. Kitabe kitab tahlilan kan lho. Lah maksudnya pripun? Tukune ning Buri Siwedari. Ora maksudku kitab fikih apa? Ya mbuh nek kuwi, ngerti ku ya ning kitab tahlilan kae. Walah. Nah, nek itu kan memang disusun-susun dan apa mulai mau disebutkan kepada mbah ini kayak banget niku lha wong Jawa kabeh. Berarti kan ini enggak berasal dari sana. Betul toh? Makanya tadi saya katakan bid'ah niku enten kali. Bid'ah yang memang dari asalnya awalnya enten ning ditambahi, dimodifikasi. Ndongake wong mati niku enten, tapi terus ditambah-tambahi macam-macam. Nah niku termasuk bid'ah. Atau kemudian yang kedua, asalnya ndak ada, terus dilakon-lakoni. Contoh mungkin enten piyai ten Sukoharjo niku, nek ajeng nikahi putrane, ten kampung niku disepakati. Enten wit ringin tukul gede dadi gede. Niku anak-anak niku nek nikah niku kan ngubengi niku kan tawaf tentu niku, wit ringin sik niku. Itu sudah bid'ah dan masuknya dalam kategori syirik juga gitu. Ya tujuannya mungkin golek berkate bae sing nunggu ten mriku setan niku lho. Lah nggih pramila. Makanya sudah tepat dengan niku ten Muhammadiyah dengan jargon TBC niku lho memberantas tahayul bid'ah khurafat, karena tahayul bid'ah khurafat itu pengantar kepada kesyirikan dan dosa-dosa besar yang lain. Ngoten. Lah dosa besar yang lain pripun? Lah piyai niku lho sing ten Gunung Kemukus niku lho. Niku kan arep golek pesugihan no. Mangkat rono ya sok ya nganggo kopiah barang, sok ya nganggo bojone nganggo kudung gitu kan. Niate ben sugih gitu kan. Tapi dipersyaratkan ten niku napa to jalan-jalan bojo ngono ya dilakoni to. Makanya tahayul bid'ah khurafat itu pengantar kepada dosa-dosa besar, bahkan yang terbesar syirik, nanti di bawahnya zina dan seterusnya sampai membunuh dan seterusnya. Makanya pun tepat dengan niku ten Muhammadiyah dalam rangka untuk membentengi niku tinggal nanti dalam konten-konten nggih, materi-materi yang disampaikan ya koridornya adalah jangan sampai gitu kan dengan digiring kepada tahayul bid'ah khurafat. Artinya kalau kemudian ada pendakwah sing nyeritake sesuatu hal yang gaib kemudian kok enggak bawa dalil, maka jenengan harus bertanya, kok ngene Mas? Kula contohke niki, kula contohke cerita sing kerep diceritake ning renek dalile. Enten piyai niku profesor. Terus kula ajeng ngisi ning piyai niku pembukaan. Pembukaan pengajiannya dia itu Profesor Fulan. Dia ngomong gini. Ada kisah Pak Bu tentang orang yang mau meninggal. Jadi orang yang mau meninggal ini pesan sama putranya, engko nek Pak Emeh mati, golekno kafan bekas wae. Lah kok ngono Pak? Wis to, pokoke manut to. Tenan akhirnya digoleki kafan bekas. Maksudnya gombalmu piye ngoten lho, sing elek ngoten. Ya nek pengen sing bekas ya duduk kuburan nek kafan dijiko.
Pokoknya sing gombal elek ngoten mboten anyar mboten. Nah, digolekke sing elek niku. Nah, akhirnya dinggokke, dikubur. Niki cerita lho ya, mboten enten dalil. Niki kula mung nyeritake piyai sing luput. Nah, saya enggak nyebut nama. Nah, dikuburlah iki bapaknya dengan gombal mukio niku wau. Ben penak lah gombal mukio. Nah, terus ditekani malaikat mungkar nakir. Wah, ditekoki. Man rabbuka. Jawablah ini. Apa kowe tekok meneh wong aku wis suwe ning kene. Lah kok suwe? Lah iki lho, gombalku iki lho kaya ngene regane. Lho, Tobi jenengan guyu lho. Padahal iku kleru lho. Iku kleru lho. Lah kula ditramai ngono kok ya meneng wae. Wah, iki wis profesor luput aku. Ngoten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku luput niku. Kenapa? Karena tidak seperti itu hadisnya. Hadisnya tidak ada orang yang berani ngapusi malaikat mungkar nakir, tidak ada. Man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, imannya benar dia bisa jawab Rabbi Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Qur'an, bisa jawab. Tapi kalau dia orang kafir, orang munafik, tidak bisa ngomong apa meneh nganti selak meneh gojeki ra iso. Dia akan mengatakan hahal adri, ra iso, ra ngerti apa. Ra ngerti. Ketakutan dia. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, mbok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan. Intinya kesimpulannya, Allah di arasnya sana sudah mencatat semua yang ada di muka bumi itu di Lauhul Mahfuz, dan termasuk yang tercatat itu keberadaan jenengan di sini, dan juga Al-Qur'an yang sudah dicatat, yang kemudian diturunkan di Baitul Izzah, yang diturunkan bertahap kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, yang kemudian diestafetkan kepada para sahabat, yang kemudian diestafetkan kepada tabi'in, kepada para ulama, kepada para khutbah, para ustadz, disampaikan kepada panjenengan, dan Nabi cuma minta dipegang dengan teguh Quran dan Sunnah itu. Nanti Nabi kemudian mengatakan wa ana faradtukum alal haud, dan kamu semua tak tunggu di telaga Al-Kautsar. Nanti orang-orang itu akan berkumpul mendatangi Nabi SAW. Nah, sebagiannya yang sudah ngumpul diusir oleh malaikat. Kono sing kae kon lunga. Nabi gondeli, ora iki umatku lho, buktine wonge belang-belang kok. Belang wudune iki ketok, iki umatku. Tapi kata malaikat apa? Anta la tadri ma ahdasu ba'daka. Kamu ndak tahu apa perbuatan muhdas yang sudah direko-reko dalam hal agamamu sepeninggal kamu pergi. Ini menunjukkan ketika Nabi sudah wafat, Nabi itu tidak ngerti apa yang terjadi di muka bumi. Makanya nanti ada sebagian orang yang ngenek acara tertentu kemudian mengatakan nanti acara ini akan dihadiri oleh ruh Nabi Muhammad SAW, termasuk ruhnya Khidir, termasuk malaikat Jibril, termasuk para sahabat. Ini dusta. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan mendapati Muhammad umatmu yang buat tinggal justru berkhianat pada risalahmu. Makanya orang-orang yang melakukan bid'ah itu dikatakan oleh Imam Malik, manib tada'a fil Islam, siapa yang berani membuat bid'ah di dalam Islam walaupun satu, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka orang ini sedang menyatakan kalau Muhammad SAW itu mengkhianati risalah. Maksudnya pripun? Berarti nek kowe gawe iki, nek Muhammad SAW tidak pernah mendakwahkan itu, berarti seolah-olah kamu mengatakan jane iki sing luwih apik, kudune biar disampaikan Nabi ini gandeng Nabi ra nyampe saiki tak sampaikan. Seolah-olah kamu mengatakan Nabi Muhammad itu korupsi risalah, korupsi dakwah. Ngoten niku sing ngendikan Imam Malik, cobi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Imam Malik sampai duding kuburan beliau SAW dengan mengatakan orang yang paling pantas diikuti di kolong langit ini ucapannya semuanya itu ya cuman yang tinggal di dalam kuburan ini. Ini menunjukkan ketika jenengan mau mengaplikasikan apapun dalam bentuk ibadah ritual mahdoh tadi, maka pastikan jenengan punya landasan. Ketika tidak ada landasannya, maka jangan ditutupkan, karena itu sebuah kesalahan yang akhirnya menjadikan kerugian, rugi waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya. Dek dalu kula takziah enten rencang niku bapaknya meninggal siang, terus sore niku dimakamkan. Nah kula mboten saged kan harus ngisi pengajian beberapa tempat. Bar isak niku kula mriku. Lah ya pas ngepasi tahlilan meneh niku. Tahlilan meneh ya, mosok ya kula ajeng mulih ya. Kula tetep lenggah. Delala sing kula lenggah niku ngajenge sing mimpin tahlilan. Cah nom. Ya kula nggih mendel mawon ya, mendel mawon. Dek maca Yasin ya kula buka Yasin ning kula waos napa artinya.
kula tutke lho. Nah, ben saya menikmati kan wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu toh. Bahwasanya ketika ada yang baca Quran kita suruh mendengarkan dan kemudian memperhatikan. Nah, kalau bukai HP, bukai WA kan berarti saya menentang ayat itu tidak sesuai. Maka saya simak niku bacaannya. Nek bariku kula meneng mawon. Dan bener, enten urutane, enten jumlahe, enten cacahe, terus macam-macam donga nggih ini kiai niki mbah niki. Nanti kula bingung. Begitu wis rampung, ya wis kaya biasane urip rokok. Ya wis. Iki kula mau mendel mawon itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Dan memang dalam dakwah kita juga harus menggunakan metode yang baik, mau itu hasanah dan seterusnya. Artinya juga nggak boleh tasas bidah dulalah nanti akan rame. Ya maka ya ketika memang jenengan umpami ya diundang wonten niku dan jenengan ndak mau rawuh, ndak mau datang, maka bukan berarti terus yo blas ra teko mboten. Ketika pas pemakaman jenengan hadir, ketika pas keluarganya butuh jenengan hadir. Bahkan jenengan ketika mengikuti sunnah, apa kata Nabi SAW kepada para sahabat ketika keluarga Ja'far itu mendapati Ja'far bin Abi Thalib meninggal, Nabi mengatakan isna'uni ali Ja'far ta'aman, buatkan makanan buat keluarga Ja'far. Mane tangga kula niku enten sing ngoten niku meninggal. Kula mboten rawuh tenggen acara-acara niku, tapi sebelah rumah niku enten bakul sego. Kula kaya dit 500.000, Bu, niki dit 500.000, mang masak, mang nggih niku keluarga niku. Pokoke sak enteke, entek 3 dina ya 3 dina, entek petang dina. Ngoten. Makanya ketika jenengan nggih tidak melakukan bid'ah, pastikan jenengan melakukan sunnah. Aja terus ra nglakoni bid'ah ya ora nglakoni sunnah. Akhirnya dadi napa? Dadi elek gitu lho. Ngomongnya orang bid'ah niku ya ora tau tulung-tulung tangga, ora tau srawung niku nggih jelek ngoten niku. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pilih mekaten yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya harus pindah ke Muhammadiyah Banyuanyar. Ya mudah-mudahan semua ini bermanfaat. Saya tutup dengan doa. Akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.